persiapkan seluruh keberadaan kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Dan saya jemput kita semua bangkit berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibadah ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Bahwasanya Engkau telah menyelamatkan hidup kami. Engkau telah memberikan kekekalan itu kepada kami. Sungguh kami bersyukur menjadi milik-Mu. Untuk itu ya Bapa, hadir Engkau di tengah-tengah kami. Tahirkan hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang masih ada dalam hati dan pikiran kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Allah yang bekerja leluasa di tempat ini. Hanya Roh Allah yang bekerja leluasa di dalam hati dan pikiran kami. Seluruh keberadaan kami tertuju kepada Tuhan. Dan ini aku hamba-Mu ya Bapa. Aku tahbiskan ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami. Berserah kepada Tuhan. Meninggikan nama Tuhan Allah yang hidup. Ampuni kami Tuhan akan setiap dosa dan setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Layakanlah kami Tuhan pagi hari ini masuk menikmati hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kerinduan kami Tuhan. Kau melawat setiap umat-Mu pagi hari ini. Kau melawat setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Urapan Allah mengalir di dalam nama Yesus. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur. Oh haleluya. Kami rindu Kau Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Menjamah setiap kami. Terima kasih Allahku yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Ku berdiri di tengah umat-Mu dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, namun
dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Biarlah segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kaulah juru selamat kami yang menebus setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berdiri di tengah umatmu dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Amin. Tiada kata
Kami bersyukur. Yesusku juru selamat dalam hidupku. Allah pemenang, Raja mulia, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagi Tuhan. Glory, glory bagimu Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapan-Mu nyata di tempat ini. Kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Yesusku, Allah yang mengasihi hidupku. Yesus, kami muliakan Engkau Tuhan. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kami agungkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Perbuatan yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. 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 Glory, glory bagi Allah yang hidup. Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti yang Kau Tuhan. Kau Allah yang mengasihi hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti yang Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih. Amin Yesus. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Yes. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu.
Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Memberikan sukacita damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Tapi kami pulang boleh memperoleh Tuhan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Yesus. Berkaryalah Tuhan atas ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan melalui ibadah kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita luar biasa di dalam Tuhan, amin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Akibatkan panji Tuhan.
Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pada yang bertugas saya persilakan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang Katakan terbaik seperti Bapa sayang anaknya. seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Amin Tuhan. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Besar setiap anugerah Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tidak dapat melupakan setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau begitu baik, bahkan sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Bapakku yang baik, pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Mari Tuhan Kau urapi setiap hati dan pikiran kami Bapa. Biar setiap firman yang ditaburkan hamba-Mu ini tidak terbuang sia-sia, tapi boleh menjadi rema, boleh tertanam di dalam hati kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini iman kami lebih lagi diteguhkan di dalam Engkau. Firman ini boleh menjadi kekuatan kami Tuhan dalam kami menjalani setiap kehidupan kami.
hamba-Mu yang Kau percayakan, mari Bapa. Kau urapi, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Bapa. Pengurapan daripada Allah tercurah atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Allah yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima. Aku apa adanya Tuhan, aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup Tuhan, ku mau menyenangkan nama-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, segala yang terbaik kami persembahkan kepadamu Tuhan. Berikan kami hati hamba, hati yang setia kepadamu Tuhan, hati yang rindu dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima Tuhan, Kau tulus menerima. Oh, aku apa adanya, aku apa adanya.
mata Tuhan kiranya tertuju kepada kami. Dan Engkau melihat semua yang baik yang ada pada kami persembahkan kepada Tuhan. Sekiranya Tuhan melihat bahwa kami masih kurang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di pagi menjelang siang ini, kiranya pengampunan-Mu turun atas kami. Dan kami minta ampun. Roh Kudus mampukan kami supaya esok di hari akan datang. Kami belajar memberikan yang terbaik. Sebagaimana Tuhan memberikan segalanya bagi kami. Pengampunan dosa, keselamatan kehidupan yang kekal ada pada kami. Yang walaupun sesungguhnya kami tidak pantas mendapatkan anugerah-Mu. Oleh karena hidup kami banyak di dalam kekurangan, bahkan di dalam kesia-siaan. Tapi puji syukur, Engkau melupakan pelanggaran kami. Itulah cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Sampai kapanpun kami takkan pernah melupakan cinta kasih-Mu. Untuk itu Bapa, kami datang di bawah kaki-Mu yang kudus. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu. Olehnya kami melihat dan mengerti apa kehendak Tuhan. Dan kami akan melakukannya dalam hidup ini. Pengurapan baru turun atas kami. Hikmat memenuhi kami. Terpujilah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Hidup dalam pengampunan. Saudaraku, mungkin kita pernah melihat atau mengalami gampang tersulut kita terhadap si A oleh karena kita kurang simpati kepada dia. Sehingga sekecil perbuatan dia yang tidak menyenangkan, gampang tersulut kita. Sehingga sesungguhnya tanpa kita sadari bahwa dalam diri kita sudah ada antipati atau kebencian kepadanya. Walaupun masih taraf yang bisa kita terima. Tetapi ketika orang itu melakukan sesuatu yang salah, makin menumbuhkan ketidaksenangan kita kepadanya. Dan itu sesungguhnya sesuatu yang salah. Nggak boleh. Kita sebagai anak Tuhan nggak boleh memiliki sikap seperti itu. Kita lihat. Atau pernah kita mengalami. Kita nggak suka sama si dia. Suatu ketika perkataannya sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita. Gampang emosi kita tumbuh. Tekanan darah kita bisa cepat naik. Sehingga menghilangkan damai sejahtera kita terhadap berkomunikasi kepadanya. Sehingga timbul bahasa kita tercetus atau gak ada urusan. Gampang emosi, marah, kesal, jengkel. Kamu udah makan, gak ada urusanmu. Sesungguhnya di dalamnya sudah ada kebencian dalam diri kita terhadapnya. Saudara dalam kasih Kristus, mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Matius 18 di ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Matius 18 ayat 21 sampai ayat 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali. 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujud kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Amin. Gambaran kita. Itulah kita sebenarnya. Jikalau ada saudara yang berkata, aku tidak berdosa, kitalah yang berdosa sebenarnya. Kalau ada di antara kita berkata, akulah yang paling benar, sesungguhnya engkau sudah berdosa dalam kebohongan. Artinya bahwa, lihat kiri kananmu. Mungkin hari ini ada dosa, ada kekurangan dalam hidupnya. Taruh namanya si Budi. Budi punya dosa, punya hutang kepada si Wati. Raja dah. Taruhlah kita namanya si Budi ini punya hutang. Raja siapa kita bikin? Siapa kita bikin namanya dulu, raja ini? Engkong? Cukong? Katakanlah si Cukong. Si Budi ini punya utang banyak sama si Cukong. Lalu Cukong manggil, bayar utangmu, sudah jatuh tempo. Lalu si Budi berkata, aku gak mampu. Karena si Cukong, kalau engkau tidak bisa bayar, anak dan istrimu akan diambil. Dan engkau masuk penjara. Lalu si Budi berkata, memohon, ampunkan. Nanti akan kulunasi, aku akan berusaha, akan bekerja. Timbul belas kasihan si Cukong. Ya sudah. Suatu ketika si Budi, dosa utangnya sudah dilunaskan, sudah dimaafkan. Si temannya punya utang hanya sedikit, tapi dia kejam banget.
kawannya, lalu dimasukkan ke penjara karena nggak bisa melunasi utangnya. Lalu teman-teman yang lain berkata, loh, bukankah si Budi itu juga sudah dilunasi utangnya oleh si Cukong itu? Masakan utangnya sahabat kita yang kecil ini dia tidak bisa melupakannya? Diinformasikan engkau ke si Cukong. Lalu pendeta cerita, si Budi dipanggil. Engkau tidak baik, nak. Aku sudah berlaku murah hati kepadamu. Padahal utangmu begitu besar kepadaku. Sementara temanmu utangnya sedikit sama kamu. Seharusnya engkau juga bisa melupakannya. Tapi engkau jahat. Masuklah ke dalam penjara. Saudara dalam kasih Tuhan. Gambaran kita juga. Kita marah. Kita tidak memaafkan orang itu. Karena perkataannya menyakitkan kita. Tapi satu hal. Mungkin juga. Dosa kita lebih besar daripada dosa orang itu. Tapi dosa sahabat kita yang kecil itu. Kita anggap sesuatu yang besar. Sepertinya dia melakukan sesuatu yang sangat besar. Dosa. Tapi kalau kita lihat sesungguhnya jangan-jangan dosa kita lebih besar daripada dosa orang itu. Si Budi tadi ternyata utangnya lebih besar daripada utang temannya kepadanya. Pengampunan menjadi salah satu ciri hidup kita sebagai anak Tuhan. Seorang yang hidupnya berfokus kepada Kristus tentu akan menghidupi prinsip yang diajarkan. Yang diajarkan oleh Tuhan. Yaitu adalah memberikan suatu pengampunan, maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita harus memiliki kerelaan untuk mengampuni. Mari kita lihat saudaraku bahwa kita harus memiliki kerelaan mengampuni. Kerelaan mengampuni berarti kita datang kepada orang yang bersalah sekalipun orang yang bersalah tidak datang kepadaku. Tetapi sesungguhnya kalau kita memiliki suatu kesalahan, kekurangan, bukankah sesungguhnya kita datang kepada orang yang kita melakukan kesalahan itu? Sehingga ada suatu hubungan yang baik. Saya datang kepada dia, dia datang kepadaku, lalu kami bermaaf-maafkan. Disinilah hubungan yang baik. Sebagaimana kita datang kepada Tuhan, aku punya kesalahan, aku punya dosa kepada Tuhan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam pilihan, dalam hati, dalam ketidakjujuran ada padaku. Lalu aku datang kepada Tuhan, Tuhan aku punya dosa. Lalu Tuhan datang. Terjadilah seperti ini. Betapa bahagianya jika ada sesuatu pemulihan terjadi antara aku dengan saudara, dengan sahabat itu. Perhatikan, si Cukong tadi melupakan utang daripada si Budi itu. Ada keharmonisan, ada hubungan yang baik. Ada damai sejahtera. Di Cukong juga ada damai sejahtera. Di si Budi itu juga ada damai sejahtera. Tapi ketika si Budi dengan sahabatnya itu tidak terjadi seperti apa yang ada padanya pada saat dia berhadapan dengan si Cukong itu. Saudara dalam kasih Kristus. Di Matius 18 ayat 3 dikatakan. Di belakangnya, Matius 18 ayat 3-nya. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya,
jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kita semua bersalah. Kita semua punya kekurangan. Kekurangan kita sekalipun ada yang berbeda-beda. Ada yang setengah kilo, ada yang 2 kilo, ada yang sedikit, ada yang besar. Tapi disimpulkan bahwa kita semuanya memiliki kekurangan. Lalu Yesus berkata, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencoba. Mana dia? Dia 18-nya. Maka Yesus memanggil seorang kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Jika kamu tidak bertobat berarti ada dosa. Ada perbuatan. Artinya bahwa kita semua memiliki kesalahan. Punya kekurangan. Suami punya kekurangan terhadap istri dan sebaliknya. Anak dengan orang tua ada punya kekurangan dan sebaliknya. Jemaat antara jemaat juga punya kekurangan. Gembala dengan jemaat juga punya kekurangan. Kita bermasyarakat juga punya kekurangan. Artinya tidak ada yang tidak lepas daripada kekurangan. Dalam bertutur bahasa. Dalam menyampaikan sesuatu. Dalam sikap perbuatan. Sehingga Yesus berkata, harus ada satu pertobatan, pemulihan. Kita semua, kalau kita menyadari bahwa aku punya kesalahan, aku punya kekurangan, saya tidak akan bersikap seperti si Budi terhadap temannya. Di Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berada dalam keadaan berdosa. Di Roma 3 ayat 23 itu. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua. Tidak dikategorikan siapapun dia, semua. Mau dia besar, kecil, suku mana saja memiliki dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan karena dosa. Kalau kita memiliki kekurangan, dan kita datang kepadanya, kepada Tuhan. Lalu dia mengampuni dosa kita. Pertanyaannya, jikalau kita datang kepada Tuhan, apakah Tuhan Yesus memilih-milih dosa yang mau diampuni atau tidak? Kau mencuri, itu aku maafkan. Tapi engkau selingkuh, engkau tidak jujur, itu tidak akan saya maafkan. Sepemahamanku, setiap orang yang datang kepada Tuhan, meminta ampun dosa kepadanya, Tuhan akan menyucikannya. Bukankah firman-Nya berkata, jikalau dosamu semerah kermisi, dia putihkan seperti bulu domba putih. Artinya bahwa dikabulkannya doa dan permohonan kita untuk pengampunan dosa itu, kalau kita datang kepadanya. Masakan kita tidak melakukan itu kepada orang lain. Lalu seorang cukong itu berkata, aku sudah mengampuni utangmu, tapi engkau tidak mengampuni utangmu, orang temanmu. Maka dia algojo, masukkan dia. Artinya penghukuman ada padanya. Berarti kalau aku yang sudah mengalami pengampunan kasih karunia Tuhan, jikalau aku tidak memberikan pengampunan kasih juga kepada orang lain, algojo akan disuruh Tuhan kepadaku. Hukuman itu ada padaku. Inikah yang dikatakan ciri anak-anak Tuhan? Bukankah ciri anak Tuhan itu memiliki karakter seperti Kristus? Ada kasih dalam dirinya, memaafkan orang. Kalau begitu, kalau kita memiliki kasih Kristus, belajar menyampaikan sesuatu dengan kata-kata kalimat yang membangun kepada orang lain. Ketika Petrus menanyakan kepada Yesus tentang berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat salah, sebenarnya hal itu berlaku juga untuk kita. Berapa kali kita mengampuni? Perhatikan Bapak Ibu, lihat istrimu atau sebaliknya lihat suami.
Apakah kita menyimpan kekurangannya? Hari ini dia marah. Dia marahin kita. Kayaknya suami lebih sering dimarahin istri ya. Ya? Panenggolan? Lebih banyak dosanya. Benar nggak sih itu? Pak Supriyadi? Mana Pak Supriyadi? Benar enggak? Kita lebih sering dimarahin istri. Sering ya? Karena hukumnya kalau ibu-ibu tidak banyak ngomong kan nanti sakit dia. Iya, saya juga sering dimarahin istri. Bukan hanya Panenggolan, saya sering dimarahin. Saya hanya iya. Saya nggak lawan. Iya. Selesai perkara. Kita berdosa, kita punya kekurangan. Iya. Habis itu maaf ya. Aman. Beres kan? Kita sudah diomelin istri, jangan nyaut-nyaut. Tenang aja, aman kok itu. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus. Petrus berkata, sampai berapa kali? Ini kita. Ada kalanya kita nggak mampu. Cukup satu kali kau sakiti. Apa itu? 2 kali. 3 kali. Ini yang berlaku. Itu kan siar lagunya kan. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, maaf itu tidak ada batas waktu. Dan tidak ada batas tempat. Kita bagi manusia cenderung melihat kekurangan. Bukankah kita harus menteladani Tuhan? Kenapa Yesus bisa melupakan pelanggaranku? Karena dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Aku berarti bagi dia. Lalu kita, kalau kita yang punya kekurangan, punya kesalahan kepada istri. Lalu kita, maaf ya ma. Lalu dia memaafkan. Kenapa dia memaafkan? Karena kasih. Ada enggak istri yang tidak memaafkan suami? Ada enggak? Atau sebaliknya, ada enggak suami yang tidak memaafkan istri? Ada, yang akhirnya kepada perceraian. Kenapa dia bisa melupakan itu? Karena dia mengasihi kita. Esok lusa melakukan dicerewetin lagi. Terjadi lagi pengampunan dosa. Esoknya lagi. Siapa di sini tadi pagi diomelin istri? Ada enggak? Enggak ada. Pertanyaan kedua. Siapa yang tadi pagi di sini disuruh oleh suami istrinya? Pi, bantu ini, Pak, bantu ini. Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Saya kalau ketemu istri pasti Pak tolong. Saya ketemu pasti tolong. Wajar lah, masa suami orang dipanggil. Pak tolong ini, gas ini kosong ini. Iya. Di mana Papa ini? Kalau seperti jauh kayaknya gimana? Pak di mana? Saya bilang saya di atas beresin gereja. Begini. Oh ya. Saudaraku, kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia mengasihi kita. Pertanyaannya saudaraku, dia dengan kita sama. Aku dan istriku sama di mata Tuhan. Tapi kenapa kita tidak bisa berlaku terhadap orang lain juga? Aku dengan istriku sama di mata Tuhan. Mertuaku sama di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang lain punya kekurangan, sepertinya dia berbeda. Sesama anak Tuhan, kita sama di mata Tuhan. Kalau begitu, kalau dia punya kekurangan, kita harus juga belajar mengasihi, melupakan, memaafkan dia. Sebagaimana aku lakukan kepada istriku, dia lupakan kekuranganku dan aku melupakannya. Tetapi kenapa kita kepada orang lain begitu cepat emosi dan marah. Dan begitu cepat kita menyimpan kekurangannya. Kami suami istri
lambat menyimpan uang. Cepat mempergunakan uang. Jadi kalau lihat di bank rekening saya banyak, ada Mandiri, ada banyak. Tapi lambat mengisi untuk disimpan. Istri saya berkata, Pak ada disimpan enggak? Enggak, lewat. Lewat terus. Sampai kasir bank itu kalau saya, Bapak kok nggak pernah ngisi sih? Bapak hanya lewat aja. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Kenapa kita tidak berlaku seperti Tuhan berlaku kepada kita? Melupakan kesalahan orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, belajar kita memiliki karakter Kristus. Amin. Sehingga kita belajar mengasihi. Kalau kita mengasihi ada damai sejahtera, ada hubungan interaksi yang baik. Ya, sehingga tidak kita langsung berpikir yang dikuasai yang tidak baik terhadap dia. Lalu apa yang terjadi kepada si Budi? Dia tidak menteladani Tuhan dalam hidup. Dia hanya menikmati kasih karunia Tuhan. Tapi dia tidak memberikan kasih karunia kepada orang lain. Ternyata dia hukum dia. Untuk itu saudaraku, ini berlaku untuk kita sekalian. Karena kenyataan didorong untuk bisa memahami dan kemudian mengampuni orang yang berbuat salah. Kalau kita menerima apa yang dikatakan Tuhan. Petrus berkatanya, berapa kali aku mengampuni? Tuhan berkata, selamanya tidak ada batas. Dan itu harus memenuhi pikiran hati kita. Dan perkataan Tuhan itulah sesungguhnya mendorong kita untuk memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada kita. Tumbuhkan keharmonisan dalam bergaul, di dalam berkomunikasi, di dalam sesama pelayan, jemaat. Tumbuhkan damai sejahtera. Karena apa? Kasih Tuhan itu mendorong kita. Sehingga kita tidak cenderung hanya melihat kekurangan dia. Siapakah di antara kita tidak punya kekurangan? Tidak ada kan? Sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Termasuk saya. Mari kita tumbuhkan keharmonisan damai sejahtera dalam berkomunikasi. Terlambat ya? Iya. Beda dengan guru. Guru waktu saya di kampung dulu, waktu saya murid. Terlambat ya? Enggak, langsung ditarik ini. Kita ikuti kemana dia. Hukuman datang. Sekarang ini tumbuhkan komunikasi yang harmonis. Supaya tidak menimbulkan suatu kebencian satu dengan yang lain. Kita terlebih dahulu diampuni. Di ayat 27 dikatakan, pasal 18 itu, ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Aku sudah diampuni oleh Tuhan. Saudaraku, jangan kita anggap remeh akan firman ini. Jikalau kita tidak memberikan pengampunan kepada orang lain, sesungguhnya jerat itu ada dalam leher kita. Jikalau kita tidak mengasihi orang lain, jikalau kita tidak memberikan rasa seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita, jerat itu ada di leher kita. Sehingga Tuhan berkata, Raja berkata, panggil Algojo, hukum. Artinya bahwa kalau aku tidak menerapkan, melakukan firman ini, hukuman itu ada padaku. Kalau hukuman itu ada padaku, ada jawaban doa Anda. Ada kemurahan Anda. Ada kesembuhan Anda. Ada berkat Anda. Nehi, enggak ada. Namanya hukuman, masuk. Berarti kalau tak ada hukuman, rahmat anugerah tertutup.
Dan raja itu tegas. Kalau aku sudah mengalami pengampunan, mari. Sebagaimana aku menikmati pengampunan, saya harus memberi. Pengampunan artinya bahwa mari kita belajar melupakan kekurangan dan pelanggaran orang lain. Ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Tuhan dengan tangan terbuka dan rela berkata, Tuhan ampuni aku. Dan Tuhan mengampuni. Saudara dalam kasih Tuhan, ketika mengingat kita sudah lebih dahulu diampuni Tuhan, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Lalu saya bertanya kepada saudaraku, adakah di antaramu yang menyimpan kekurangan orang lain? Yang mengingat atau membayangkan wajahnya, udah timbul ada kebencian, ketidaksukaan. Ketika kita mengingat kita sudah lebih dahulu diampuni Tuhan, seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentu saja perlu proses perjuangan dan waktu. Artinya bahwa supaya tumbuh itu firman dan menteladani Tuhan dalam hidup kita, perlu kita bangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Aku tidak bisa mengampuni orang lain karena saya memang jauh dari Tuhan. Pengampunan itu ada padaku karena hubungan saya dengan Tuhan baik. Ada satu keharmonisan kepada Tuhan melalui persekutuan. Kalau gitu bangun mesbahmu dengan benar. Bangun hatimu dengan benar kepada Tuhan. Kalau mesbah kita, hati kita tidak kita bangun dengan baik kepada Tuhan. Maka itu akan berimbas dalam kita bertutur kata. Itu akan mempengaruhi sikap, gaya, style hidup. Sehingga kita lihat ada orang dalam zona dalam pelayanan, tapi gaya hidup hatinya tidak terbangun di atas firman. Maka orang seperti itu akan gampang hancur. Hancur dalam kedendam, sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya. Dan orang seperti itu tidak berharga di mata Tuhan. Kita tidak mau hidup dalam hukuman. Amin. Siapa mau hidup dalam hukuman? Di Matius 34 itu, 34 dikatakan. Matius 18 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ayat 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo. Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Marahlah. Demikianlah dikatakan Tuhan. Kalau kita ternyata, kalau tidak memberikan maaf, kita tegur sapa, hai. Kadang satu rumah, tegur sapa, kakak beradik. Tapi ada tetap kebencian. Satu rumah. Karena anggota rumah tangga yang satu masak, mungkin pakai terasi bau. Yang sebelahnya, anggota rumah tangga yang sebelahnya, lagi ruang TV, kan bau. Karena awalnya sudah ada ketidakcocokan. Gampang tersulut dan meledak. Tapi kadang-kala kelihatan harmonis. Tapi di dalamnya ada kebencian. Jangan-jangan ada di antara kita seperti itu. Duduk makan semeja. Tapi satu dengan lain, kalau kita lihat YouTube atau video Cina itu, yang putar makan apa itu, dia mau ngambil, tiba-tiba yang temannya muter. Karena dia gak suka sama dia. Satu meja makan, tetapi masih memiliki rasa kebencian terhadap satu yang lain. Satu jemaat, satu gereja, satu gembala, satu pelayanan.
Tapi dikala dia mau mengambil makanan itu, temannya putarkan, lewat. Setiap dia mau ngambil, diputar lagi meja itu. Sehingga dia nggak dapat. Memiliki hati yang tidak baik. Satu di meja makan, satu dalam gereja, satu dalam pelayanan. Raja itu berkata, Algojo, tangkap, penjarakan, hukuman. Seperti itulah Kristus akan memberikan hukuman. Dan itu adalah firman. Jangan anggap remeh, itu firman. Kalau itu hukuman, berarti kasih karunia tidak ada padaku. Tuhan, tolong aku, jawab doaku. Pintu tertutup. Pintu doa tertutup, pintu rahmat tertutup, pintu kesembuhan tertutup. Oleh karena apa, saudaraku? Kita sedang ada dalam penghukuman. Kenapa ada dalam penghukuman? Hati kita dikuasai amarah, dendam, dan sakit hati. Bapak itu keren, tapi asam lambungnya naik. Bapak itu gagah, tapi asam lambungnya naik. Kalau dia nafas, karena asam lambungnya udah naik. Kelihatannya keren, tapi kayak sesak napas, asam lambungnya naik. Umat Tuhan ada kalanya. Cool, enak lihatnya, mantap. Tapi satu dengan yang lain, ada kebencian. Ada yang gak bisa dilupakan. Yang sulit. Kita merasa baik dari orang itu. Yang sulit kita merasa dosaku sedikit, dosa dia banyak. Padahal kalau ditimbang oleh Tuhan, dosa kita ternyata lebih banyak. Kalau begitu, mari supaya aku tidak ada dalam penghukuman itu. Ayo berdamailah. Berikanlah maaf. Dan kita yang melakukan kesalahan, jangan mengulangi lagi. Kita tidak mau hidup dalam hukuman Tuhan. Dalam hal maaf, mengampuni. Mereka yang tidak mau mengampuni digambarkan seperti seorang yang diserahkan kepada algojo-algojo. Orang yang menyimpan dendam dan enggan mengampuni berada di bawah penghukuman. Iya ya. Tatapan si iya, salaman si iya. Tetapi di sini seperti asam lambung yang naik. Yang menekan oksigen sehingga tidak bisa leluasa. Bagi kita saudaraku jangan anggap remeh juga yang asam lambung. Kalau asam lambung itu naik terus dan itu akan mengganggu pernapasan. Dan kalau itu sering asam lambung naik dan itu akan mengganggu proses berjalannya jantung itu, fungsi jantung. Jadi anggap remeh asam lambung biasa. Kalau asam lambung itu, maka kalau kita lihat asam lambung kan begah, nggak enak napas. Dan kalau itu sering, makanya dokter berkata kalau asam lambung naik, minum air putih, atau bantal lebih tinggi sedikit. Supaya turun dia. Kalau asam lambungnya sudah turun, bernapas juga sudah enak. Sama halnya dengan kita. Ya, kalau kita berikan maaf kepada orang, kita lupakan pelanggarannya, seperti asam lambung itu turun. Enak. Enak. Melayani sama-sama enak. Bersahabat, bergaul. Dalam gereja juga enak. Enak. Jangan biarkan asam lambungmu naik ya. Harus turun itu. Untuk itu sudah pulang kasih Kristus. Ia kehilangan damai sejahtera. Berpotensi merugikan diri sendiri. Dan banyak hal yang terjadi dalam diri orang kalau memiliki sakit hati. Kan yang lucu begini ya. Marah. Aku marah sama dia. Gak ibadah. Gitu ya, ada gitu ya. Aku gak mau ibadah. Aku berjengkel sama dia. Bapak Ibu. Mari kita bangun iman kita. Senantiasa kepada Tuhan. Jangan tergantung kepada orang. Amin. Lihat situasi bangsa ini. Lihat
Saya di Tangerang ada gereja tutup. Lalu kalau pendeta itu tergantung kepada pemerintah, maka dia tidak akan melayani. Lalu berkata, saya tidak melayani. Kalaupun gereja itu tutup, aku tak melayani. Artinya bahwa semangat pelayanan itu tidak ditentukan oleh tantangan kesulitan di dalam lingkungan. Dia tetap melayani. Dan jemaat juga saya lihat tetap beribadah. Kami tetap beribadah sekalipun ada kesulitan tantangan. Demikianlah kita sebenarnya kepada Tuhan. Persekutuanmu, ibadahmu, pelayananmu jangan juga ditentukan oleh orang di sekitar, tetapi semangat itu mesti kita bangkitkan. Amin. Nah kalau kita berkata, aku tidak mau karena dia. Pertanyaannya saudaraku, aku masuk surga karena dia atau bukan? Lalu ke pemerintah atau ormas-ormas menutup gereja, lalu pendeta tidak mau lagi beribadah, jemaat juga. Sepertinya tidak seperti itu. Kalaupun ditantang, kalaupun ada hambatan, kalaupun ada kesulitan, para gereja, pelayan Tuhan, jemaat, bukankah mereka tetap beribadah, berdoa? Sekalipun kami dihambat, tetapi iman kami tetap merambat kepada Tuhan, kami semangat. Artinya bahwa situasi kesulitan itu tidak akan mempengaruhi semangat kami dalam ibadah. Kenapa kita tidak bangkitkan kata-kata seperti itu di dalam hubungan kita kepada Tuhan? Kalaupun orang itu, kalaupun situasi, kalaupun ada tantangan ekonomi, jawaban doa yang belum, aku tetap terbangun hubungan saya dengan Tuhan. Amin. Ingat perkataan saya ini. Berkat Tuhan ditentukan dengan keseriusan hatimu terbangun kepada Tuhan. Bukan sebanyak engkau ada dalam gereja atau pelayanan. Tetapi sejauh mana hatimu terbangun di atas firman. Ingat, jalan hidupmu bukan turun tapi naik. Ingat itu. Tapi kalau engkau ada dalam gereja, dalam pelayanan, hatimu tidak terbangun pada Tuhan, engkau bukan naik, tapi engkau akan turun. Saudara dalam kasih Tuhan, bahwa pengampunan itu tanpa batas. Amin. Pengampunan itu tanpa batas. Seseorang yang sudah menerima pengampunan harus mengampuni. Harus kita memberikan pengampunan kepada sesama kita. Saudara dalam kasih Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 5:16. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ini harus kita miliki. Kalau kita tidak memiliki sukacita dalam hidup, mana mungkin aku bisa memaafkan, melupakan kesalahan orang lain. Kalau saya bertanya Bapak Ibu, begitu cepatkah sakit hatimu kepada orang yang kau kasihi? Begitu cepatkah amarah kita terhadap orang yang kita kasihi? Kalau begitu cepat amarah kita terhadap orang yang kita kasih, perlu dipertanyakan, apakah benar aku mengasihi dia atau bukan? Kalau aku mengasihi dia, maka akan lambat amarahku kepadanya. Tetapi jikalau aku begitu cepat amarahku kepadanya, perlu dipertanyakan, apakah benar dia mengasihinya atau bukan? Kristus lambat marahnya kepadaku. Olehnya diberikan kesempatan bagiku untuk bertobat. Kalau begitu besar cepat marahnya Tuhan kepadaku, maka kesempatan untuk bertobat diangkat daripadaku. Artinya aku dihukum dan mati. Tetapi kesalahanku kepada Tuhan lambat amarahnya.
tetapi cepat kasihnya kepadaku. Di mana letaknya? Dia perpanjang umurku, sehingga di dalamnya ada kesempatan untuk aku bertobat dan pulih. Hendaklah itu terjadi juga kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Lambatlah amarah kita, karena didorong cinta kasih kita kepadanya. Amin. Sekali lagi saudaraku, kasih Tuhan membuat lambat hukumannya kepadaku. Olehnya aku diperpanjang umurku, sehingga aku tidak diangkat, aku tidak mengembuskan napas terakhir. Dia berkata mungkin begini, aku perpanjang dulu umurnya gembala ini, supaya dia bertobat dan pulih. Lalu kalau malaikatnya nanya, Yesus kenapa? Karena aku mengasihi dia. Lambat hukumannya karena kasihnya besar kepadaku. Saya rindu semua kita mengalami hal yang sama. Pengampunan dosa diberikan bukan karena kelayakan kita, tetapi merupakan tindakan kasih sayang Tuhan, belas kasihannya dan rahmat anugerahnya semata-mata. Pengampunan adalah satu keputusan untuk tidak terdendam terhadap seseorang. Kita semua telah berdosa. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, berarti kita adalah seorang penipu. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 20, terakhir ini. Pengkhotbah 7 ayat 20. Pengkhotbah 7 ayat 20 dan 1 Yohanes 1 ayat 8. Pengkhotbah 7 ayat 20. Ya, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Perhatikan, kita itu hidup kita. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Artinya bahwa kita diperhadapkan kepada apa yang kita baca ini, dan kadang-kala kita jatuh. Tidak ada manusia dalam satu hari yang tidak melakukan kesalahan. Dari pagi kita masuk dalam gereja ini, mungkin jemaat, apakah semua melakukan yang baik hari ini? Apakah semua hati kita tertuju kepada Tuhan? Apa semua hati kita benar-benar kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar damai sejahtera kepada orang lain? Kita sendiri menentukan. Tapi satu hal, tidak ada yang luput dari kesalahan, dari hal seperti itu. Lalu dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata, enggak, dari awal sampai sekarang hatiku tak tertuju kepada Tuhan. Hati saya benar-benar, haleluya. Saya tidak ada pikiran yang negatif, saya tidak ada keinginan, saya benar-benar, lihat ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita, dalam kita. Artinya bahwa daging lemah. Justru disitulah kita menyadari, aku datang, Tuhan ampuni aku. Dari pagi, dari masuk dalam gereja, ampuni aku. Aku tidak layak, ada banyak kekurangan. Cara aku mengangkat tangan, cara aku berdoa, cara aku bertatap muka, cara aku memandang, cara aku menilai, cara aku menghargai, ada kesalahan dalam hatiku. Ampuni aku. Tapi kalau kita berkata, cara aku berdoa, cara aku memuji Tuhan, cara aku angkat tangan, cara aku melayani, luar biasa. Perlu ada pembenahan dalam diri kita. Disitulah kita berkata, aku punya utang, aku punya kekurangan, aku punya dosa. Aku punya sifat tidak baik. Hari ini aku datang kepadamu, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku, pulihkan aku. Jikalau Tuhan tidak memberikan pengampunan. Sekali lagi, jikalau Tuhan tidak memberikan pengampunan, berarti hukuman ada.
Begitu ya. Kalau hukuman itu ada belas kasihan enggak? Raja itu berkata, Algojo masukkan dia ke penjara. Artinya tidak ada kemurahan. Tidak ada jawaban doa, tidak ada kesembuhan, tidak ada kekuatan, tidak ada pertolongan. Masukkan dia ke penjara. Hukuman. Tetapi kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarlah lambat hukumanmu kepadaku di dalam kekuranganku. Tetapi bertambah besarlah kasihmu. Supaya di dalam kasihmu itu aku semakin menyadari dan bertobat. Hendaklah kita yang mengalami, yang memiliki utang, memiliki pelanggaran, datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ampuni aku, ampuni istriku, ampuni anakku, ampuni suamiku, ampuni keluargaku, ampuni kami semua Tuhan. Biarlah kasih karuniamu, pengampunan itu ada pada kami. Minta ampun selalu kepada Tuhan. Dan jangan pernah merasa engkau benar dan lebih benar dari orang lain. Ingat, selama kita tidak memiliki sikap hati seperti itu, kita ada dalam penghukuman Tuhan. Tapi sebagaimana si Budi tadi datang kepada raja itu, ampuni aku raja, aku tidak bisa bayar utangku. Rahmat, kasih karunia Tuhan ada pada kita. Untuk itu bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan hati yang tulus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Biarlah belas kasihanmu selalu ada di dalam ketidakmampuan kami, di dalam kelalaian kami, di dalam hati kami, dalam sikap kami, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran kami. Tuhan, cenderung hati kami ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kami ada dalam rumah Tuhan, tapi hati kami cenderung dibelokkan oleh kedagingan, oleh hal yang sia-sia. Mari Roh Kudus mampukan kami membangun hati kami, persekutuan kami, membangun hati kami dengan benar kepada Tuhan. Supaya rahmat-Mu turun atas kami. Penghukuman itu jauh daripada kami Tuhan. Terima kasih. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kekurangan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap pelanggaranku. Ampuni aku Tuhan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran. Sesungguhnya aku tidak layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Karena begitu besar kekuranganku. Tetapi aku bersyukur karena kasih Tuhan ada padaku. Engkau melupakannya. Terima kasih. Dan biarlah pintu rahmat-Mu terbuka untukku. Pengampunan, kasih karunia Tuhan itu. Bapak Ibu, biarlah itu juga merupakan doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak ada di dalam penghukuman Tuhan itu. Mari kita menyadari bahwa kita tidak lepas daripada kekurangan. Dan sahabat dan rekan kita juga tidak lepas daripada kekurangan. Apa yang kita alami dari Tuhan dan biarlah itu juga kita berikan kepada orang lain. Belajarlah memiliki hati damai terhadap orang lain. Bukan hanya memiliki hati damai terhadap yang kau suka. Tetapi terhadap orang yang tidak kau suka. Belajar berdamai. Sesungguhnya Tuhan tidak suka kepadaku. Karena berulang-ulang aku melanggar setiap janjiku kepada Tuhan. Sesungguhnya dia marah kepadaku. Berulang-ulang aku berkata aku mau bertobat. Tapi kenyataannya melanggar. Tapi ketika aku datang dengan sungguh-sungguh, maka tangan Tuhan terbuka kepadaku dan mengulurkan tangannya. Mari,
maka aku datang kepadanya. Sehingga dosaku seperti merek remisi, aku datang kepadanya dengan hati yang tulus. Diampuni aku, dia lupakan pelanggaranku. Itu pertanda kasih Tuhan ternyata besar kepadaku. Mari kita belajar. Besarlah kasih-Mu terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan. Sehingga ibadah ini benar-benar mengandung janji kepada kami. Ada berkat dalam ibadah, ada berkat dalam pelayanan. Oleh karena hati kami benar-benar tulus datang kepada Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, kita ada dalam gereja, dalam rumah Tuhan. Kita ada dalam gereja, ada di dalam rumah Tuhan. Pertanyaannya, saudaraku, adakah Tuhan di hatimu? Adakah Tuhan dalam pelayananmu? Adakah Tuhan dalam setiap ucapanmu, pujianmu? Sesungguhnya kalau kita ada di rumah Tuhan, Tuhan ada di hati kita. Kita menteladani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, aku percaya kepada Tuhan. Tidak sia-sia apa yang aku lakukan di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan akan memperhitungkan dan pintu rahmat terbuka atas setiap doa dan permohonanku. Terima kasih, angkatlah hidupku, topanglah hidupku, bangunlah aku di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mampukan aku menerapkan firman-Mu, belajar, mengampuni orang yang bersalah kepadaku, memaafkan orang, memiliki damai sejahtera terhadap orang lain, supaya aku tidak ada dalam penghukuman itu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus mampukan aku untuk memiliki damai sejahtera itu, sehingga sampai akhir hidupku, aku memiliki damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sehingga olehnya di dalamnya jalan hidupku bukan turun tapi naik. Aku bukan ekor tapi menjadi kepala. Apa saja dikerjakan tanganku dibuat Tuhan berhasil. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonanku ini. Terima kasih Bapa. Dan itu juga merupakan doa dan permohonan kami sekalian. Supaya tidak sia-sia semua apa yang kami lakukan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan biarlah Tuhan, darah Yesus itu mengalir dalam hati kami. Pengorbanan Tuhan yang begitu besar. Tuhan, penghukuman itu Engkau angkat daripada kami. Lewat kematian Tuhan. Itu pertanda kasih Tuhan begitu besar. Kasih Tuhan itu merupakan kasih yang penuh dengan pengorbanan. Engkau rela mati supaya aku tidak ada dalam penghukuman itu. Supaya dosa pelanggaranku diampuni. Betapa besar pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lewat pengampunan itu aku diselamatkan. Sehingga pengampunan itu membuat aku lebih berarti di mata Tuhan. Hari ini Tuhan, aku sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Aku sudah menikmati pengampunan. Aku sudah mengalami keselamatan. Kalaupun aku mati, aku masuk surga. Oleh karena pengampunan Tuhan. Terima kasih. Aku mau belajar menghargai pengampunan itu. Dengan hidup hati yang terbangun di atas firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah aku lebih bijak. Biarlah aku lebih arif. Biarlah aku senantiasa penuh hikmat. Di dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan ini. Sehingga Tuhan, pengorbanan-Mu tidak sia-sia. Di dalam kehidupan sehari-hariku Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan mari saudara dalam kasih Kristus. Persiapkan hati dan pikiranmu. Masuk dalam perjuangan kudus. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidupmu. Kita naikkan satu pujian. Aku mau jadi roti. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, roti sebelah tangan kananmu. Haleluya. Mau jadi roti
jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Amin. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau Jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani lebih sungguh. Jemaat Tuhan, roti sebelah tangan kananmu. Pastikan semua sudah membukanya. Sudah, semua sudah. Roti sebelah tangan kanan, angkat ke atas, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Cawan anggur kita buka. Lalu angkat ke atas, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minum bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Ucapkanlah syukurmu kepada Tuhan. Kuasa darah Yesus mengalir dalam tubuh kami. Olehnya pengampunan dosa turun atas kami. Segala kuman, virus, bakteri, sakit, penyakit dirotokkan, dimatikan dalam tubuh kami. Kuasa darah Yesus itu memulihkan setiap organ-organ tubuh kami. Sehingga Tuhan seluruh panca indera kami, organ-organ tubuh kami berfungsi normal, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga olehnya semua kami mengalami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Pengampunan dosa itu ada pada kami. Ada damai sejahtera dalam hidup kami. Ada kehidupan yang kekal itu pada kami. Dan Roh Kudus mampukan kami juga Tuhan. Melupakan, memaafkan, mengampuni, memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Rela berkorban supaya ada pengampunan bagi kami. Juga bagi kami Tuhan, kami rela berkorban, kami mengasihi supaya terjadi juga pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami menahan, menyimpan pengampunan itu kepada orang lain. Tetapi kami akan mengeluarkan pengampunan itu, maaf itu, kasih itu dalam diri kami kepada orang lain. Roh Kudus mampukan kami menteladani Yesus dalam hidup. Terima kasih sebab Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, yang kami teladani kehidupan kami ya Tuhan.
Berkati seluruh jemaat-Mu, supaya mereka kuat dalam Tuhan, bertumbuh dalam iman, berpengharapan kepada Kristus. Topang hidup mereka, topang kesehatan, topang ekonomi keuangan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Dan biarlah Tuhan semua kemuliaan Tuhan. Dan sementara kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati kami sekalian. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Sebelum saya serahkan kepada song leader bahwa bolehkah melakukan perjamuan kudus? Yang boleh melakukan perjamuan kudus itu adalah umur 12 tahun ke atas. Ya, atau kalau aku belum dibaptis, bolehkah untuk perjamuan kudus? Boleh. Yang penting dia sudah percaya kepada Kristus Yesus. Lalu yang kedua, esok lusa ke depan, kalau kita sudah masuk perjamuan kudus, masuk ibadah perjamuan kudus, sebelum duduk dilihat dulu cara buka perjamuan kudusnya. Supaya nanti jangan, gimana caranya ya? Naikin bendera dulu atau mana enggak? Jangan. Jadi sebelum masuk ibadah lihat, oh caranya begini ya. Lalu yang kedua, kalau masuk dalam perjamuan kudus, duduk yang manis. Aduh kebelet. Kebelut. Tahan. Gak langsung gagal ginjal itu. Tahan. Jadi supaya jangan ya masuk perjamuan kudus. Lalu saudara kamu kasih Kristus. Supaya dalam ibadah kita akan ada sesuatu lebih baik ya. Ya, jadi untuk pelayanan perjamuan kudus jangan duduk anteng manis. Ajarin awal jemaat kasih, oh nanti cara bukanya gini. Kenapa kita tidak pakai seloki? Ini lebih bagus. Jadi lebih seloki kan tak bersinda itu. Aku ragu itu bersih itu. Nah, jadi berpikir gitu nanti kan. Tapi kalau itu kan bersih ya, steril. Nah, diajari cara bukanya ya. Terus boleh dibawa pulang enggak? Untuk apa dibawa pulang? Gitu ya. Boleh dibawa pulang enggak? Untuk apa dibawa pulang? Kalau mau dibawa pulang itu dari runcong aja. Kalau ini enggak, ya. Nanti yang ada yang sakit jangan. Ya, saya kira gitu ya. Ya. Saya kira Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada saat siang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita boleh belajar untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita seperti Kristus telah mengampuni kita semua. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas pelayanan firman-Nya pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk pemeliharaan gereja. Pada yang bertugas saya persilahkan. Segala pengorbananku, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananku. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh diberkati atas firman-Mu Bapa. Dengan firman-Mu Tuhan kami boleh ditegur bahwa kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Tuhan, dalam firman-Mu kami boleh dikuatkan, bahkan hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman ini Tuhan, biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan untuk Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami, persembahan yang pertama dan yang kedua, biarlah persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini, sehingga gerejamu di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh, dan jemaat Tuhan juga boleh diberkati. Dengan persembahan ini Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu khususnya di lingkungan kami, Kampung Belakang. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini, biarlah Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, kuliah mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan ini, biarlah hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan tercurah untuk anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan warta. Saya serahkan pada yang bertugas. Shalom. Terima kasih, saya mewakili seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Juga saya pribadi mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari yang telah melayani dalam ibadah raya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk pengumuman selama sepekan ke depan, bagi Bapak Ibu yang ingin mengirimkan perpuluhan lewat rekening BCA dapat menyampaikan, maksudnya mengonfirmasi kepada bendahara baik saya maupun Ibu Mei. Lalu selanjutnya untuk ibadah sepekan ke depan, mulai dari ibadah komsel tanggal 8 Februari 2023, mulai Februari ini kita adakan secara langsung di gereja jam 7:30 malam dengan WL-nya Ibu Reni dan pembawa firman-Nya Bapak Gembala. Lalu untuk doa malam hari Jumat tanggal 10 Februari jam 7:30 juga di gereja. Untuk WL-nya Ibu Reni, pelayan firman Tuhan-Nya Bapak Gihon, dan doa syafaatnya Ibu Cynthia, Ibu Fitri, dan Ibu Gembala. Untuk ibadah WBI jam 5 sore di gereja, akan saya bacakan yang melayani pelayan firman-Nya Bapak Gembala, WL-nya Ibu Meliana, dan doa syafaatnya Ibu Reni. Lalu untuk ibadah bagi seluruh kaum muda, dewasa muda, untuk yang melayani di 11 Februari, ibadah jam 7 malam di gereja, WL-nya Saudari Siska, singernya Saudari Suri, kolektannya Saudara Sandi, dan pewartanya Saudari Mian. Dilanjutkan hari Minggu, ibadah sekolah Minggu jam 7:30 malam, WL-nya adalah Ibu Cynthia. Untuk firman Tuhannya nanti Bapak Wakil Gembala, dan nanti jangan khawatir bagi anak-anak balita, kami akan sediakan aktivitas yang bisa mereka lakukan selama ibadah. Untuk pelayan Tuhan di di minggu depan, untuk jam 9 di gereja, koordinatornya Bapak Suprede dan Bapak Gihon, WL-nya Ibu Meliana, singer Ibu Dena dan Saudari Siska, pewartanya Bapak Gihon, penerima tamunya Saudari Mian dan Saudara Sandi, kolektannya Bapak Supriyadi, Bapak sebagai koordinator, lalu yang menjalankan kantong persembahan Bapak Fraska dan Saudara Irfan.
Untuk tim pemusik dan juga multimedianya saya sendiri, seragam kita minggu depan biru hitam. Saya akan membacakan secara cepat untuk laporan keuangan per Januari 2023. Untuk kas umum, saldo awal 3.465.000 dengan jumlah total persembahan kita selama bulan Januari 2.026.000. Lalu untuk ucapan syukur dan perpuluhan totalnya 7.645.000. Untuk pengeluaran kita ada 9.032.000 sehingga saldo akhir Januari adalah 4.104.000. Untuk kas WBI di saldo awalnya 2.531.000 dan ada pengeluaran untuk biaya Alkitab dan juga lain-lain kemarin itu 1.100.000, lalu saldo akhirnya 1.431.000. Untuk kas dewasa muda karena tidak ada ibadah selama bulan Januari, jadi saldonya sama 2.261.000. Untuk kas sekolah minggu, saldo awal 1.793.000 dan dengan persembahan 165.000 sehingga saldo akhirnya 1.958.000. Jadi total seluruhnya saldo GBI Kambela, saldo kas GBI Kambela per 31 Januari adalah sejumlah 9.754.000. Demikian warta untuk sepekan ke depan. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Terima kasih semua korban persembahan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan kita sejemput bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah pikiran hatimu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, tuntunan dan penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekali mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu.